Robito, ngapa gua kagak diundang gitu. Ya nanti saya usulkan nanti ya, biar antum datang juga ya. Soalnya kita lihat di perkembangan asap ini, antum sudah mulai itu agak digeserkan sama mereka, makanya kita ada undang. Saya kira jenengan sudah beda beda firqah gitu loh. Kalau dianggap firak sebetulnya firak dalam posisi berorganisasi aja sih. Selek. Catat kalau aneh kan saya melihat sendiri video jenengan kayak tengkar kan sama Abbas Puter kan, jadi kayak kita ada enak lah takutnya gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du. Para pemirsa TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, dimudahkan secara urusannya, dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, ini ya mulai ada kerenggangan antara Tengku Muda Qori dengan Kiai Imaduddin dan kelompoknya, dan terbukti ketika Kiai Imaduddin mendapat undangan dari Rabithah Ba'alawiyah, Tengku Muda Qori itu tidak diundang. Beliau tersinggung. Untuk agar tidak penasaran, mari kita simak video selengkapnya. Tapi ini mohon maaf sebelumnya. Kayaknya saya lihat Tengku Qori mulai dipinggirkan oleh golongannya Kiai Ima, mulai dipinggirkan. Saya tidak tahu masalahnya apa, tapi sepertinya seperti itu. Jadi mending kalau nanti saya ke Bekasi, saya ketemu antum, kita diskusi berdua aja dah. Pengikut dari Kiai Nah itu kalau gue mah nggak ada, kalau aneh nggak ada substansi kebencian ya. Kalau saya murni penelitian, selama yang gue dapatkan itu Ba'alawi itu palsu ya palsu gitu kan. Tapi bila mana ada satu keterangan lain yang memperkuatkan data Ba'alawi, ya gue taslim. Ya, kalau bukan dari dulu begitu. Ya kalimat-kalimat kayak jahanam itu kurangi itu apa ya? Ente ngomong masalah itu di belakang layar, gua kasih tahu nanti. Oh siap. Alasan yang gua ingin sampaikan nggak pas. Mudah-mudahan ya nantilah saya datang ke tempat antum. Maksudnya itu saya insya Allah September Oktober ini ada beberapa kali lokasi. Jadi saya tuh kan sebenarnya pengennya tuh diskusi ilmiah biasa lah, maksudnya kayak gak ada apa-apa gitu loh. Dan dengan kejadian itu mudah-mudahan Kiai Imaduddin sadar dan kembali pada jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Yang kita pandang dalam perkembangan asap, jenengan sudah agak firok meskipun satu pemahaman ya, tapi dari gerombolannya jenengan agak firok. Jadi kan kita gak tahu ada apa. Lebih kan itu kan yang berhak mengundang kan Robito. Harusnya Robito. Masa gue kadang-kadang ketawa, masa yang diundang yang nggak punya sejarah debat. Kalau kita kan ada sejarah debat di Kesultanan Banten. Itu kan omongan waktu di Banten itu kan, lu masih ingat kan? Ya kan? Ya. Yang intinya MT, terus siapa tah yang menantunya Habib Rizik, siapa namanya? Gus Hanif, Habib Hanif. Nah, beliau. Terus ya siapa lagi, Idrus dah itu, Rumel Abbas. Enggak, masalahnya begitu ada undangan dari Robito, ngapa gua kagak diundang gitu. Ya nanti saya usulkan nanti ya, biar antum datang juga ya. Soalnya kita lihat di perkembangan asap ini, antum sudah mulai itu agak digeserkan sama mereka, makanya kita ada undang. Saya kira jenengan sudah beda firqah gitu loh. Kalau dianggap firak sebetulnya firak dalam posisi berorganisasi aja sih. Selek. Catat. Kalau aneh kan saya melihat sendiri video jenengan kayak tengkar kan sama Abbas Puter kan, jadi kayak kita ada enak lah takutnya gimana gitu. Ya sebetulnya kalau dalam kasus diskusi mah nggak usah perlu melihat hal-hal seperti itu. Sebetulnya kan ini bukan dia sama salah justru dengan adanya misalkan adanya gua Kiai Abbas, terus Fuad Pleret. Nah Fuad Pleret tuh pas tuh kalau diundang, pingin tahu gitu kan.
Ya kalau menurut analisa gua selama kenal dia kan gua belum pernah lihat dia baca kitab. Tapi kalau karena dia seorang pimpinan pondok pesantren, ilok sih kagak bisa baca kitab gitu. Tapi saya ragu loh, maksudnya saya ragu begini, karena dia setiap buat video. Ragu juga boleh. Iya, ragunya itu karena tidak pernah melihat dia jejaknya di Basul Masail. Kemudian kalau jejaknya dia nyanyi-nyanyi pakai anting, pernah saya lihat. Tapi kalau dia baca Itu kitab, anting palsu, Gus. Ente jangan salah juga. Gua mah apa adanya ya. Gua Beret itu sebenarnya orangnya baik orang. Cuman dia namanya orang Jawa kan nggak boleh tersinggung. Kalau udah tersinggung kan begitu kan. Sebenarnya anting yang dia pakai dalam shootingan lagu-lagunya itu anting-anting tempelan, bukan anting asli-aslinya. Nggak punya anting, nggak ada lubang di kuping, nggak ada. tapi ketika Wan Pleret bilang begini, Tori itu radikal, itu saya cukup sebenarnya, cukup ingin membantah, karena radikal dari mana? Wan dia datang kok di Banten dan dia menyampaikan dalil kok, sedangkan Wan Pleret baca kitab aja tidak pernah tuh. Itu tersinggung dia gara-gara debat masalah kepiting, masalah apa? Masalah ikan cumi, masalah cumi. Kenapa cumi? Jadi ini gini, pada saat ada di sana kan ada obrolan nih pas Kiai Imad dihidangkan makanan ya, di situ ada cumi gitu loh. Nah, cumi yang dihidangkan itu warnanya bening, nggak ada hitamnya, nggak ada tintanya gitu loh. Oke, terus? Nah, kata Kiai Imad, ini model masakan seperti ini, model masakan bini saya, dia bersih gitu kan. Nah, saya sebenarnya doyannya yang ada hitam, ada tinta gitu loh. Terus saya nyambung. Beneran yang bersih begini, Kiai, kata saya. Karena kalau yang bersih seperti ini kalau menurut kami orang-orang yang di Aceh, ulama-ulama Aceh, tinta hitam pada cumi itu dianggap darah, jadi najis, kata saya. Disitulah jadi terjadi perdebatan sama Kiai Imad. Oh, kalau kata saya nggak najis. Nah, itu debat tuh pakai kitab yang ada di HP kan. Nah, nggak lama Wan Pleret jawab begini, itulah fikih ulama fuqaha. Masalah kayak gitu aja diperbesarkan gitu loh terkait hukum. Kalau ulama sufi nggak gitu. Saya jawab begini loh, nggak bisa begitu, Gus. Yang namanya hukum ataupun sufi, dia nggak bicara lagi tentang hukum. Kalau sufi mah dia bicaranya tentang amaliyah, kata saya. Jadi kalau bicara hukum tetap sufi memakai kaidah fikih. Kalau nggak pakai kaidah fikih, seorang sufi nggak jadi sufi, batal sufinya, kata saya. Betul, berarti kan tasawuf walam yatafaqqa berarti kan? Ya, nah entah ngomong apa, ujung-ujungnya dia ngomong begini. Tentu ini dalam perdebatan di Banten kita nggak yakin dia nih sebagai orang yang protesis gitu. Dia penyusup, dia masih Ba'alawi gitu. Gue dikata Ba'alawi sama dia, ya kan? Saya bilang begini, sejelek-jelek saya dalam pandangan Anda, kata saya, dalam proses diskusi Banten, Anda itu nggak pernah ikut diskusi, kata saya, cuma bisa nyap-nyap doang di YouTube, kata saya, gitu. Hati akhirnya dia marah. Itu kok pokoknya sebenarnya nggak perlu marah sih, kan dia udah ngecengin saya balas dong, gitu kan. Ya. Nah, alhasil sampai lari ke masalah muskilah, masalah jakar pindah ke jidat. Saya bilang fikih itu dibahas sampai masalah-masalah yang nggak tertalar sama akal orang banyak, kata saya. Seperti jakar pindah ke jidat. Nah, di situ tambah parah tuh debatnya, gitu kan. Ya nggak mungkin jakar, masa Tuhan menciptakan jakar pindah ke jidat, gitu kan. Loh, nggak ada yang nggak mungkin itu jais. Saya bilang sah saja kalau mau dipindahkan ke Allah, gitu kan. Nah, akhirnya pokoknya di situ saya bilang sampean itu nggak ilmiah, kata saya. Nggak bisa baca kitab. Mungkin saya ada ngomong nggak bisa baca kitab, gitu kan. Nah, ya Imad itu ketawa aja. Ya Imad polos juga sih, artinya nggak ada dari siapapun, gitu loh. Ya akhirnya saya kasih lihat bukti di YouTube, ada video YouTube. Coba ente setel ya, ketik jakar pindah ke jidat. Ada itu, ada kejadiannya di YouTube kan. Nah, aneh liatin tuh video YouTube-nya. Nah, ini gimana Mas dibahas secara fikihnya gimana tuh wudhunya. Wudhu kan basuh wajah. Begitu kita basuh wajah nyentuh jakar kan batal wudhu, nggak kelar-kelar ini masalah. Saya bilang gitu kan. Ya. Pokoknya ya akhirat di situ ya terjadilah saya mah itulah kejadiannya. Sebetulnya nggak perlu marah sih kayak gitu, karena merasa
merasa dia sultan kali, ya marah sampai Yang saya sekarang. yakini ya, yang saya yakini tentu di barisan Kiimat yang benar-benar bisa ngaji lah ya, itu antum, Gus Haji Zazuli. Kalau Abbas Buntet aja saya ragu, Mas. Abbas Buntet itu saya ragu. Kenapa? Setiap dia ceramah, Kalau setiap dia ceramah mana pernah pakai dalil, mana pernah pakai apa ya, mengeluarkan bahasa Arab lah ya dalam kitab fikih begini, nggak pernah. Jadi kan kita tahu statement orang itu, keilmuan seseorang kan dari cara ceramahnya kan sudah tahu lah gitu. Jadi sebenarnya kalau Abbas Buntet pun yang diundang, saya ragu dia bisa baca kitab gitu loh. ya artinya kalau Abbas Buntet itu masih bisa baca kitab, Mas, gitu. Dia pernah pesan-pesan kitab untuk kajian nasab sama saya, pernah. Kalau Abbas ceramahnya Buntet saya masih yakin. Yang namanya ceramah, kalau kita mau cross check banyak juga Habib ceramah nggak pernah pakai bawa kitab. Oh berarti Abbas Buntet bisa berarti ya? Saya yakin kalau Abbas Buntet bisa. Kalau Fuad sama sekali kayaknya ya. Kalau Fuad saya belum yakin. Kalau Omai Rama kayaknya. Kalau Omai Rama Kalau bisa. Romai Rama saya yakin bisa, karena memang alumni Ponpes dia. Bukan, karena sudah jadi waliullah. Loh kok jadi waliullah? Waliullah mah semua kayak waliullah, intinya kayak waliullah. Ya kan kata Kiimat beliau sudah waliullah, jadi kayaknya sudah keren itu. Kamu nggak tahu Apa usul fikar. masalah waliullah mah ribet, kita nggak bisa kenal waliullah lah, ribet, mending kenal Tuhan daripada kenal waliullah. Ya, Karena gini nih, ini masalahnya kepada undangan nih Gus, kayaknya undangan di Robito itu mesti diulang lah, dibikin schedule baru biar jadi betul-betul diskusi ini biar benar-benar terlaksana. Artinya kita harus bikin satu sistem undangan yang sifatnya mengikat dan Kiai Imat nggak mungkin menolak gitu loh. iya, yang saya khawatir seperti itu, Tengku. Saya takutnya Kiimat gak datang lagi ngirim utusan. Enggak, kalau udah kita bikin secara mengikat yang benar-benar dua belah pihak kita libatkan, kalau nggak mau hadir itu udah semua orang udah yakin offside gitu loh. Caranya kan kita begini loh, kalau saran saya kalau bisa dipertimbangkan, ya gimana caranya? Pertama, Robito ya kan mengajak agar Kiai Imat membentuk tim panitia diskusi akbar. Itu dari dia. Nanti berapa orang misalkan 10, oke. Atau 5 atau berapa terserah. Nah, nanti tim diskusinya Kiai Imat digabung dengan tim diskusinya Robito untuk membahas schedule diskusi, tempat, dan musyawarah lah. Musyawarah dibikin tidak ada kecurigaan apapun gitu loh. Paham nggak maksudnya? Paham. Nah, nanti kedua belah untuk musyawarah, tempat, hari, tanggal, untuk fitnya, terus siapa aja yang diundang, apa melibatkan ulama ahli nasab internasional atau tidak. Kalau tidak ya kita sampaikan tidak, hanya diskusi terus komitmennya kayak mana, surat pernyataannya ada, bentuk surat pernyataannya kayak mana di kedua belah pihak, kan gitu. Nah, supaya resmi dan Robito juga di situ kan ada panitia nanti, ada mengetahui daripada Robito siapa ketua Robito gitu. Walaupun ketua Robitonya misalkan siapa tuh Taufik Segap, Ustadz Taufik Segap nggak hadir nggak masalah, yang penting mengetahui lah gitu kan. Nah, terus ada tembusan mengundang staf MUI dan PBNU misalkan, itu kayaknya saya yakin mau itu gitu. Dan saya siap menjadi jembatan walaupun saya nggak dianggap misalkan, nggak masalah bagi saya. Jangan gitulah, sedih banget dengarnya. Bukan sedih, artinya kalau enggak ada sedih-sedihnya gitu kan. Ini masalah diskusi kebenaran. Ngapain sih kalau mereka nggak melibatkan saya, kan nggak masalah. Saya juga bisa hadir kok secara membawa jati diri saya, paham saya kan gitu. Saya juga diundang nggak apa-apa secara pribadi dari Robito untuk melengkapi kan. Nah, seandainya itu terjadi Gus Wafi, saya yakin nggak ada alasan Kiai Iman untuk menolak gitu. Kalau ternyata tetap nolak gimana? Nah, itu sudah harus, ya kalau udah ternyata menolak berarti kan udah benar nggak mau komitmen dengan kebenaran dia. Berarti orang nggak akan bisa tahu, seluruh di Indonesia khususnya bisa tahu, berarti nggak tanggung jawab kan gitu. Ya. Pasti gini loh, seseorang tuh beda-beda. Kalau saya pada diri saya sendiri kan nggak ada peduli gitu. Kalau gue mah kalau misalkan tesis ini
dibantuin, ya gue siap gitu loh, nggak ada ngaruh. Seharusnya kan seperti itu, Tengku. Maksudnya begini loh, beliau yang beliau yang mengajak debat seluruh dunia, beliau yang menyampaikan di setiap panggung. Maksudnya begini, apa sih susahnya diskusi? Apa sih kata saya? Jadi apa ya? Timbangan lainnya. Iya, kok kayaknya malu banget gitu loh, takut kalah. Kayaknya kan seperti itu kesannya kan, kalau nggak hadir terus kan. Kayaknya kan takut kalah, takut malu, takut apa. Padahal kemarin ketika kita diskusi di Banten ada Gus Haji Jazuli, ada Tengku Kori. Selesai kita biasa makan bareng gitu loh. Yang dipermasalahkan apa? Kata saya. Yang diberatkan itu apa? Lebih duluan Bapak. Kalau dulu sih lebih kekhawatiran Kiai Imad lebih beralasan karena waktu itu kan masih sedikit pendukungnya, ya kan. Nah, kalau sekarang kan sudah banyak, maka kita coba untuk yang lebih akurat lagi pengadaan diskusi di Robito. Gue yakin ini gimana? Gimana? Maksudnya di awal-awal, ya herannya saya ini, beliau di awal-awal itu kan sangat yakin banget gitu loh, menantang seluruh dunia siapapun live untuk mempertahankan tesis saya. Nah, di awal saja beliau sudah berani seperti itu. Di awal-awal beliau muncul dengan karyanya itu sudah sangat berani, sehingga ketika polemik itu sudah berjalan 1 tahun, ada tanggapan dari Kesultanan Banten. Nah, di dekat rumah beliau kan acaranya itu, bayangkan yang dihadirkan malah antum sama Gus Haji Jazuli yang seharusnya dia menjadi objek pertama pada acara itu, ternyata gak datang. Dan beliau mewakilkannya waktu itu kan bukan wakil mutlak kan. Andaikan wakil mutlak sudah selesai kan. Andaikan semuanya ini Tengku Kori dengan Gus Haji juga nggak wakil sampai iya, juga kan itu kita lah. Kemarin itu kita cuma menjawab tantangan ke Imad mau ngajak diskusi siapapun, difasilitasi oleh Kesultanan Banten. Kita bukan sedang mewakili siapa-siapa. Anggaplah kita diskusi, Tengku Kori ada di bagian ke Imad, tapi ya dalam surat beliau yang disampaikan oleh panitia, jadi jenengan hadir atas nama perwakilan. Yang namanya perwakilan, kata saya itu akan menjadi jalan terakhir. Ketika Tengku Kori dan Gus Haji Jazuli selesai, maka ke Imad selesai. Ternyata gak selesai. Itu baru diadakan 1 tahun setelah polemik terjadi. Bayangkan, itu ke Imad gak datang. Nah, sekarang anggaplah ini sudah jalan 2 tahun nih, sudah jalan 2 tahun. Langsung Robito yang menalangi, yang memfasilitasi dan sebagainya. Langsung Robito, undangan sudah dikirimkan ke rumah langsung ke Imad, yang menemui adalah santrinya, dan santri beliau sudah siap menyampaikan surat itu. Nah, setelah semuanya, karena yang anggaplah yang dituduh ini adalah nasab Robito Alawiyah, dan Robito menjawab atas tantangan tersebut, oke, ditaruhlah di tempat kantor Robito Alawiyah. Dan ke Imad menjawab masih, jangan di Robito, di UIN Wali Songo. Kata saya biar adil, sama-sama datang di Robito, beliau yang datang, di UIN kita yang datang juga, kan selesai sebenarnya. Tapi kalau dibikin ribet lagi bisa sebenarnya tentu. Mau dibikin ribet lagi, mau mengadakan dengan PBNU, kemudian narkoba internasional, tapi ini kan yang dikatakan batal nasabnya adalah Robito Alawiyah, dan kantornya ada, kantornya terbuka, mau mengecek ke sana bisa kapan saja. Seharusnya secara akhlak tentu, secara akhlak ya. Kalau ada orang menyaksikan nasab Robito Alawiyah, dia datang dulu ke kantornya, diskusi di sana, baru nanti disampaikan ke setiap panggung. Seharusnya seperti itu. Tapi ini kan tidak datang sama sekali ke kantor dari dulu. Gini Gus, gini menarasikan seolah-olah menfitnah kan. Ya gini Gus, Gus Wafi ya. Gini, setiap orang kan kita harus menghargai juga. Orang itu punya gaya berpikir. Kayak peristiwa Aceh sama NKRI kan bertahun-tahun nggak kelar. Tapi ketika dilobi dengan diskusi, dengan musyawarah yang melibatkan dunia internasional, artinya akhirnya terjadilah perdamaian, kan gitu. Nah begitu juga dalam persoalan masalah nasab ini. Ya cobalah kita ulang tata cara pembuatan undangan. Kita bikin kita coba ya untuk membuat seketat mungkin ya supaya diskusi ini bisa terus berjalan. Dan saya terus terang aja ya, diskusi kalau tidak melibatkan Robito ya hati saya nggak puas. Walaupun nanti diskusi sama prof ini, sama dokter ini, sama dokter itu menghasilkan kemenangan teori Kiai Imad, tetap saya belum puas. Kenapa? Karena Robito sendiri sebagai orang yang dari klan Ba'alawi belum pernah melakukan diskusi, belum final menurut saya. Tapi kalau dengan adanya diskusi yang diadakan oleh Robito ya ini menjadi final. Dan saya kemarin waktu pulang ke
Aceh juga sudah komunikasi sama ulama-ulama Aceh dan membahas nasab itu. Walaupun secara pembahasan mereka Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.